Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagi kita sekalian. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita diberkati Tuhan. Kita sudah bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Kita sudah menanti-nantikan Tuhan. Kita percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, mari kita menikmati firman Tuhan. Tengadahkan wajahmu kepada Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, dipermuliakan namamu. Di dalam Kristus Yesus, Mesias, Tuhan yang hidup. Bapa, kami mengangkat tangan, kami mohon berkat-Mu mengalir atas kami. Tuhan, turun tangan, tutup bungkus dengan darah anak domba yang kudus. Biarlah tubuh kami menjadi bait Roh Kudus, kediaman-Mu Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur, berkat firman-Mu, berkat hidup, berkat firman Tuhan yang memberikan hidup, penguatan, kasih karunia melimpah atas setiap orang yang percaya. Yang letih, lesuh, dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan kelegaan. Janji-Mu, ya dan amin. Aku percaya, aku berserah, aku terima dengan iman. Firman yang hidup, memulihkan dan menyelamatkan. Haleluya. Amin. Saudara, apapun beban pergumulanmu ketika saudara memutuskan untuk angkat tangan di hadapan Tuhan, maka Tuhan bekerja. Kasih memulihkan. Pengetahuan itu baik, tetapi lebih baik jikalau kita memiliki kasih. Sekedar pengetahuan saja itu tidak memulihkan. Tapi pengetahuan yang lahir dari takut akan Tuhan dan pengenalan yang benar akan Tuhan, di sana ada kasih. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam kasih, dia bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayat 1 hingga ayat yang 13, saya memberi tema kasih melebihi pengetahuan. Ayat kuncinya di ayat yang kedua dan ketiga. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara, kalau kita sekedar belajar, memiliki gelar yang tinggi, kemudian kita memiliki pengetahuan, pemahaman, penafsiran, rupa-rupa berbagai latar belakang yang memiliki segala macam hikmat, tentu kita akan mengalami yang namanya metamorfosa pikiran kita menjadi pikiran yang lebih banyak tahu, lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami. Tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manfaatnya pengetahuan tanpa takut akan Tuhan. Hikmat yang benar lahir dari takut akan Tuhan. Dan kitab 1 Yohanes katakan bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan, dia tinggal juga dalam kasih. Bahwa barang siapa tidak mengasihi, itu dia tidak berasal dari Allah. Pengetahuan yang benar itu landasannya adalah kasih. Kasih melebihi pengetahuan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, ya, jemaat Tuhan yang ada di Korintus, mereka sudah banyak yang menerima karunia, mereka memiliki banyak pengetahuan. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup jikalau tidak ada kasih, sebab orang yang memiliki pengetahuan ketika dia merasa diri banyak tahu, kesombongan itu dapat menguasai kehidupannya. Kesombongan itu tidak berasal daripada Tuhan, tapi orang yang tinggal di dalam kasih, dia tinggal di dalam Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Saudara, pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Tidak salah memiliki pengetahuan, tetapi tanpa dasar kasih yang kuat, maka kesombongan itu akan menjerumuskan kita.
Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada yang apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani itu mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara, di dalam 1 Korintus ini berbicara tentang latar belakang umat Tuhan yang telah menjadi percaya sebelumnya. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka memiliki latar belakang kejatuhan dosa, karena mereka banyak yang masih orang-orang yang dikatakan, mohon maaf, kafir, orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tetapi ketika mereka menjadi percaya, mereka tahu, pengetahuan itu membuat mereka tahu bahwa Tuhan tidak lagi membedakan mana makanan haram, mana makanan yang halal. Sama seperti ketika firman Tuhan katakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Rasul Petrus pertama kalinya Tuhan katakan, ini makanan yang dianggap tidak halal, itu bisa kau makan. Mengapa, saudara? Karena itu menjadi satu pertanda bahwa orang-orang yang di luar bangsa Yahudi yang memisahkan diri dari makanan-makanan yang tidak halal itu mereka juga layak untuk menjadi umat Tuhan ketika mereka percaya. Dalam hal ini, imanlah yang menyelamatkan, bukan makanan. Nah, ketika pengetahuan tentang penerimaan Tuhan, kebenaran yang membenarkan, yang memerdekakan orang-orang yang dulu penyembah berhala, tetapi kemudian Tuhan menerima mereka apa adanya, bukan berarti Tuhan izinkan mereka menyembah berhala. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah Tuhan menerima semua bangsa-bangsa, baik yang mengenal hukum Taurat maupun yang tidak mengenal hukum Taurat, semuanya menjadi sama di mata Tuhan. Dan pengetahuan inilah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa semua orang yang telah berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi ketika dia menjadi percaya, Tuhan menebusnya, Tuhan menerimanya, Tuhan mengampuninya, Tuhan membasuh dosa-dosanya. Walaupun dosa merah, mereka merah seperti kain kirmisi, itu akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi dalam hal ini, pengetahuan tentang hal haram dan halal itu harusnya tidak membuat mereka menjadi sembrono di dalam hal makan dan minum. Karena bagi orang-orang yang lemah imannya, mereka akan tersandung. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini, yang Tuhan kehendaki adalah, yang pertama, pengetahuan boleh membanggakan. Di dalam banyak hal, saudara, orang yang mengetahui firman, dia memiliki banyak pengetahuan. Bagaimana dia harus bersikap, dia tahu. Dia bijaksana. Tapi pengetahuan saja tidak cukup. Pengetahuan memang membanggakan, tetapi kasih membangun. Pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong.
kasih membangun. Nah, jemaat Korintus, mereka penuh kebanggaan bahwa mereka punya pengetahuan tentang berhala yang sebenarnya berhala itu tidak ada kuasa kok. Berhala itu tidak lagi berkuasa kepada orang-orang yang sudah percaya. Mereka tahu itu karena kebenaran yang sudah menyatakannya. Tapi, jangan sampai pengetahuan ini menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum tahu. Mereka tahu bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Mereka sudah mengalami Tuhan. Mereka yang sudah bertumbuh. Tapi mereka menggunakan pengetahuan itu tanpa mempertimbangkan sesama yang masih lemahnya, masih bertumbuh, masih belum tahu apa-apa. Paulus mengingatkan pengetahuan yang tidak disertai kasih itu bisa menjadi sandungan. Nah, bayangkan saudara, ketika seseorang tahu bahwa ia kuat berenang, lalu dia mengajak teman yang tidak bisa berenang menyeberangi sungai tanpa pelampung, itu kan namanya bodoh. Karena bagi dia yang memiliki pengetahuan, dia baik-baik saja. Tapi bagi orang yang tidak memiliki skill dan pengetahuan tersebut, walaupun niatnya baik, tindakannya itu dapat membahayakan temannya. Jadi saudara, jikalau saudara punya pengetahuan, bersimpatilah, berempatilah kepada orang yang kurang memiliki pengetahuan. Sebab jangan sampai dia terjerumus. Seperti orang yang tidak mahir berenang, kita paksa untuk berenang di sungai yang dalam. Itulah yang akan terjadi kalau kita tidak tinggal di dalam kasih. Kasih penuh hikmat. Yang kedua, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah. Paulus menegaskan ajaran inti iman Kristen bahwa hanya ada satu Allah, tidak ada berhala-berhala yang lain. Sebab pada waktu ketika banyak orang yang sudah memiliki pengetahuan, mereka tahu berhala itu tidak memiliki kuasa. Tetapi orang-orang yang lemah imannya, mereka akan masih berpikir bahwa berhala itu sesuatu yang bisa disembah, sesuatu yang bisa dikompromikan. Nah, Paulus menegaskan hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, hanya ada satu Yahweh. Yesua HaMasiah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Mesias yang hidup. Orang-orang percaya tahu bahwa berhala tidak memiliki kuasa, namun bukan semua orang memiliki pengertian yang sama. Kita diingatkan untuk tidak memaksakan pengertian kepada orang lain. Sebaliknya kita dipanggil untuk sabar dan penuh pengertian terhadap saudara-saudari kita yang masih dalam proses pertumbuhan iman. Di dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, bukan seolah-olah kita menangkapnya, melainkan kita mengejarnya. Dan kita pun harus mempersenjatai pikiran kita dengan pemikiran yang sempurna. Jikalau lain pemikiranmu tentang hal itu akan ditambahkan kemudian. Dalam arti begini saudara, kita semua harus berprinsip kita mengejar Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, dan kita mengejar kehendak Tuhan yang sempurna. Tetapi kalau hari ini pengetahuan kita seperti ini, nanti Tuhan akan singkapkan, nanti Tuhan akan bukakan. Jangan dipaksakan sekaligus untuk memiliki pengertian yang langsung penuh. Tetapi dalam hal ini, mari kita mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan, dan hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah. Yang ketiga, saudara, di dalam pengetahuan kita dan orang lain yang belum mengetahui, jangan kita menjadi batu sandungan. Kesombongan menjadi batu sandungan. Jika makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku tidak akan mau makan daging selama-lamanya, demikian kata Paulus. Karena semangat Paulus adalah semangat pengorbanan. Ia tahu kalau ia makan daging persembahan berhala, itu bukan dosa. Bukan lagi dosa secara langsung ya. Saudara, karena kita sudah ditebus. Ia rela menahan diri agar tidak melukai hati saudara seiman yang lemah imannya, yang masih tersandung dengan hal itu. Nah, dalam dunia modern, kita harus mampu menahan diri dari kebebasan pribadi jika itu dapat menyesatkan, melukai sesama, atau membuat salah pengertian dan membuat perdebatan. Saudara, jangan paksakan saudara berdebat dengan orang yang lemah imannya. Jikalau saudara memiliki pengetahuan, lebih baik mengalah, bukan? Pengetahuan yang saudara miliki bukan untuk menjatuhkan saudara yang tidak punya pengetahuan. Pengetahuan yang saudara miliki, saudara pakai untuk mengajarkan, bukan untuk perdebatan. Saudara, seringkali orang menyalahgunakan kemampuan berapologetika. Apologetika bukan kemampuan untuk membela iman dalam hal berdebat dengan tidak ada ujungnya. Kalau saudara memiliki pengetahuan, saudara penuh kerendahan hati, ajarkan sesamamu. Tapi kalau dia mendebat karena dia tidak punya pengetahuan, saudara harus mengalah. Dalam penggunaan media sosial, gaya hidup, bahkan pilihan kata saat berbicara, kita dipanggil untuk berempati dan mengasihi, bukan untuk serang menyerang. Ada kan kadangkala di dalam sosial media, ketika seseorang menyerang iman kita, kita yang mempunyai pengetahuan, kita balas dengan serangan yang jauh lebih hebat, jauh lebih parah, jauh lebih menjatuhkan. Akhirnya terjebak dengan
kata-kata sia-sia. Saudara, bagi kita yang memiliki pengetahuan, tinggallah di dalam kasih. Jangan lakukan perdebatan dengan orang yang lemah imannya, lemah pengetahuannya, yang tidak tahu. Tapi ajarkanlah dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Itu sebabnya saudara, hati-hati dengan pengetahuan. Tanpa kasih, pengetahuan membuat orang sombong. Penutup, mari kita hidup bukan hanya dengan pengetahuan tapi dengan kasih. Pengetahuan penting tapi kasih jauh lebih utama. Tuhan tidak menilai berapa banyak kita tahu tapi berapa besar kita mengasihi, karena iman bekerja oleh kasih dalam Galatia 5 ayat 6. Kasih Kristus memenuhi hidup kita sehingga kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang pintar, tapi juga menjadi terang dan berkat bagi sesama dan memiliki perkataan-perkataan yang pantas. Amin. Perkataan yang pantas. Bukan berdebat di dalam pergunjingan yang tidak ada ujungnya. Ujung-ujungnya saudara, orang itu makin pahit dengan kata-kata kita. Tapi kalau saudara memiliki pengetahuan, ajarkan segala sesuatu dalam kasih untuk menjadi terang dan berkat, sehingga pada akhirnya orang yang tidak memiliki pengetahuan itu akan diselamatkan dan menghormati firman. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih membangun, pengetahuan tanpa kasih membawa pada kesombongan. Tuhan memberkati. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kita tidak berakhir pada perdebatan-perdebatan teologi yang menjurus pada kesombongan. Tetapi biarlah dengan penuh kerendahan hati, sangkal diri, pikul salib, dan mengajarkan saudara-saudara, teman-teman kita dengan penuh kerendahan hati dan belas kasihan. Sehingga pengetahuan yang baik yang dasarnya adalah kasih membawa pada keselamatan, membawa pada mujizat, membawa pada pemulihan. Bukan sekedar berapologetika dengan penuh keangkuhan dan kesombongan yang tidak membawa kedamaian, tapi biarlah kita mengerjakan segala sesuatu dalam damai sejahtera. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah kasih karunia. Kasih karunia dalam nama Yesus Kristus Tuhan membawa kita pada hikmat pengenalan yang benar akan Tuhan. Membawa kita di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, semua yang percaya, dikasihi diberkati Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. God bless you and Tuhan memberkati. Shalom.